Dipersembahkan oleh didukung oleh Nah, saya ingin mencoba melihat dalam kaitan ini bagaimana hubungan antara kebahagiaan dengan ibadah puasa. Saya mulai dulu dari tujuan Allah mensyariatkan Islam. Kalau saya baca di dalam bukunya Sayyid Sabiq, itu di bagian awal buku beliau Fiqhus Sunnah, itu dijelaskan bahwa tujuan Allah menurunkan syariat Islam itu adalah untuk kebahagiaan umat manusia, untuk melindungi hak hidup manusia, dan untuk juga mendorong kesejahteraan hidup umat manusia. Karena itu maka seluruh rangkaian yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat itu juga untuk kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan umat manusia. Kalau kita kaitkan antara iman dan rasa tenang, gitu. Iman itu kan menumbuhkan rasa tenang. Di dalam Quran itu disebutkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mengotori imannya itu dengan kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang merasa tenang dalam hidupnya. Mungkin ada yang hafal nih, Pak Hanif atau siapa dari rohisnya ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori, tidak mencampur adukkan imannya itu dengan kedzaliman. Dalam kitab tafsir yang disebutkan dengan zalim di sini adalah syirik, gitu kan. Ini bisa kita pahami dari firman Allah dalam surat Luqman itu, inna syirka la dzulmun adzim. Sehingga zalim di sini artinya adalah syirik. Orang yang beriman dan tidak merusak, mencampur adukkan imannya itu dengan kemusyrikan, kesyirikan, itulah orang-orang yang mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ulaika lahumul amnu, orang yang hidupnya tenang. Wa hum muhtadun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena itu kalau orang itu punya iman, hidupnya itu tenang, pede, gitu. Nah, ini bisa kita pahami dalam kisah ketika Rasulullah bersama dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu bersembunyi di Gua Thur dalam perjalanan beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan beliau bersembunyi di gua kan. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau haji mungkin sempat melihat Gua Thur itu kan jarak gua dengan orang itu dekat, mungkin hanya kira-kira 1 meteran lah gitu, sehingga kalau orang itu dari luar nginguk gitu atau nginceng gitu, itu kelihatan. Sehingga begitu Rasulullah dan Abu Bakar itu masuk di gua itu, beliau berdua itu, ya Allah melindungi beliau berdua tentu saja. Kemudian tiba-tiba seekor laba-laba membuat sarang di pintu gua itu. Ini tentu Allah yang mengatur semuanya kan. Dan kemudian ketika di dalam gua itu, orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad itu lalu lalang di depannya. Karena jaraknya itu bukan, jangan kita bayangkan seperti gua yang kita jauh gitu, enggak. Itu kalau orang itu mau nginceng dikit, dia bisa kelihatan. Sehingga Abu Bakar sangat takut. Nah, dalam kondisi takut itulah kemudian Rasulullah menghibur Abu Bakar, memberikan motivasi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak perlu takut, enggak perlu khawatir, karena sungguh Allah itu berserta dengan kita. Dan cara Allah melindunginya juga masuk akal kan? Masuk akalnya bagaimana? Ya kalau di dalamnya itu ada orang, mesti sarang laba-labanya rusak. Karena di Quran digambarkan bangunan yang paling ringkih itu kan sarang laba-laba. Dan itu gambaran dari orang yang tidak punya iman, itu kan hidupnya ringkih seperti tidak punya rumah.
Sarang laba-laba itu kan hanya untuk mencari makanan aja kan dia itu, untuk mencari makan aja. Makanya kalau orang itu hidupnya hanya untuk cari makan saja itu juga ringkih sebenarnya hidupnya itu. Tidak punya makna hidupnya itu kalau hanya untuk cari makan, seperti laba-laba itu. Nah, dan tidak mungkin juga kalau laba-laba itu membuat sarang di situ bisa selesai cepat, karena prosesnya kan lama. Nah, itu. Karena itu kalau kita perhatikan sarang laba-laba itu kan mulanya kecil dulu kan, kecil dulu. Baru kemudian makin luas sampai dia menjadi web. Dia jadinya web bukan net. Beda. Kalau net itu sarang burung itu kuat, apalagi burung-burung manyar. Nggak tahu sekarang Bapak Ibu masih melihat nggak burung manyar ya? Saya kalau pulang kampung sudah nggak ada lagi itu sudah. Padahal dulu paling seneng tuh lihat sarang burung manyar itu kan, yang paling megah itu sarangnya tuh. Masuknya tuh slup gitu, kemudian ada di dalamnya tuh ada seperti lantai mezen gitu di dalamnya, di tingkat itu sarangnya itu. Nah, itu burung yang paling canggih bikin sarang itu. Nah, kembali ke iman dan ketenangan itu. Kalau orang itu beriman itu tenang gitu. Dan banyak penelitian menunjukkan kaitan antara iman dengan pengobatan. Ternyata penelitian menunjukkan kalau orang itu punya iman, itu proses recovery-nya itu lebih cepat dari orang yang tidak punya iman. Karena dia punya optimisme dalam kehidupan. Kalau yang tidak punya iman, sakit, minta di eutanasia, minta disuntik mati. Kalau tidak dia bunuh diri. Cara bunuh dirinya apa? Tidak minum obat, dikasih obat diterima tapi nggak diminum, kasih obat diterima nggak diminum, itu sebenarnya kan bunuh diri juga. Jadi bunuh diri kan nggak harus selalu dengan cara-cara yang dramatis seperti yang sering kita saksikan itu ya. Terjun dari lantai 21, nggak harus selalu begitu. Karena tidak punya iman. Yang punya iman optimis karena Allah adalah Asy-Syafi, Allah adalah Tuhan yang maha menyembuhkan, Allah itu Tuhan yang senantiasa mendengar doa-doa hambanya, apalagi doa hamba yang sakit, doa hamba Allah yang sedang berpuasa. Nah, kemudian sholat misalnya. Kalau kita baca ayat tentang sholat itu disebutkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan hendaknya kamu dirikan sholat supaya kamu senantiasa ingat kepadaku. Nah, dengan ingat itu kalau kita baca di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan mereka itu hatinya menjadi tentram dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati kita, hati kamu sekalian merasa menjadi lebih tenang. Nah, karena itu maka ada kaitan antara agama ya, syariat dan ibadah itu dengan ketenangan hidup. Bahkan kalau kita berzakat, kalau kita baca surat At-Taubah atau surat Baroah, surat yang ke-9 ayat 103 juga disebutkan orang yang berzakat itu juga hidupnya tenang. Disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu wasi'un alim. Ambil dari harta mereka, orang-orang yang kaya itu, zakat-zakat mereka untuk mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka dengan zakat itu. Dan jangan lupa kamu doakan orang-orang yang sudah berzakat itu. Washolli alaihim, kamu doakan orang-orang yang sudah berzakat itu karena apa? Inna sholataka sakanul lahum. Doa kamu itu membuat orang yang berzakat itu menjadi tentram, menjadi senang. Dan penelitian menunjukkan, kalau saya baca bukunya Asim Jamal ya, yang The Power of Giving itu disebutkan bahwa orang yang suka berderma itu hidupnya lebih bahagia daripada orang yang pelit. Orang yang suka memberi itu hidupnya itu lebih damai dibanding dengan orang yang suka mencuri. Baik mencurinya terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Oleh karena itulah maka Bapak-Ibu sekalian, Islam itu menuntun kita untuk senantiasa beribadah
yang dengan beribadah itu kita menjadi bahagia. Dan oleh karena itu maka kalau kita baca kaitannya dengan puasa, ada hadis yang masyhur. Ini termasuk hadis yang keluarnya sering di kalangan para ustadz ini ya. Selain mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, hadis ini juga termasuk yang agak sering keluar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah atau Abu Hurairah itu disebutkan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Idza aftara faroha bifitrihi. Kalau dia sedang berbuka, dia itu bahagia dengan berbukanya itu. Kenapa kalau berbuka kok bahagia? Ya, karena sudah dari mulai jam 5 ya sampai nanti jam 6 itu nggak makan kemudian bisa makan, bahagia. Lebih bahagia lagi kalau buka puasanya cuma-cuma. Lebih bahagia lagi kalau cuma-cumanya dari Masjid Ar-Rahmah ini, di mana takjilnya itu menunya 4 sehat 5 sempurna. Nah, misalnya begitu kan. Karena susunya diganti kurma. Nasi lauk sayuran, buah dan kurma gitu kan. Susunya nggak ada ya Pak Jack ya. Ada nggak Pak Dokter? Nggak ada ya. Jadi puasa ini bulan peningkatan gizi. Makanya banyak yang setelah berpuasa itu selain meningkat ibadahnya juga meningkat berat badannya ini. Saya belum saya timbang Pak Dokter. Saya kemarin sempat nimbang itu masih stabil 70 lebih dikit gitu. Jadi kalau tinju itu kelas berapa ya? Kelas bantam ya, bukan kelas bulu ya. Kalau kelas bulu kan ditiup aja terbang kan. Kurus-kurus kelas 10 itu 50 kilo gitu kan, petinju 50 kilo. Nah yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu faroha bisaumihi. Ketika dia nanti meninggal dunia dan bertemu dengan Tuhannya, dia bangga dengan kualitas puasanya itu. Nah ini yang di hadis seperti itu. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa kebahagiaan orang yang berpuasa itu? Buka jelas bahagia. Apalagi yang kedua, bahagia ketika mendapat THR. Nah ini mesti ini. Jadi yang ditunggu-tunggu kalau bulan puasa apalagi sudah separuh lebih ini, kira-kira apa Pak Bu yang paling banyak ditunggu itu? THR kan ya, THR. Kadang-kadang belum mulai puasa saja sudah ngitung THR-nya berapa seperti tahun lalu gitu. Nah, sudah ngitung itu. Tapi itulah kebahagiaan. Kalau tidak ada Idul Fitri, nggak ada THR. Dan menariknya, yang menerima THR itu kan tidak hanya umat Islam saja. Saya perhatikan di banyak perusahaan yang dia mempekerjakan pegawai dari berbagai agama dapat THR juga. Dan itulah hebatnya Indonesia itu. Tidak kemudian THR khusus bagi yang beragama Islam. Kalau itu ngeceknya masih agak mudah dari KTP. Yang susah itu ngeceknya, THR hanya diberikan bagi mereka yang berpuasa. Nah, itu susah ngeceknya. Ngeceknya gimana kira-kira puasa apa tidak itu? Kelihatannya aja lemes gitu, kelemar-kemer gitu. Actingnya itu acting puasa. Kalau ditugasi oleh Pak Dokter itu, oleh Pak Bapak-bapak pejabat ini ditugasi itu pelan kasih kerjanya puasa Dok gitu. Padahal sesungguhnya sedang tidak itu. Mungkin kekenyangan bukan karena lapar. Kekenyangan juga jadinya lemes kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang berpuasa itu bahagia. Karena apa? Kalau saya baca di dalam beberapa kitab syarah hadis itu disebutkan, kenapa orang puasa itu bahagia ketika berbuka? Karena untuk sampai berbuka itu perjuangannya tidak mudah. Untuk sampai berbuka puasa itu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Bagaimana harus menahan nafsu syahwat, bagaimana harus menahan nafsu supaya tidak marah,
bagaimana harus menahan diri supaya tetap bisa bekerja dan tetap kemudian bisa beribadah, itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan begitu itu berhasil, itu kan moment of celebration. Tetapi kemudian kita juga diberikan sinyal kan, walaupun menunggunya lama gitu, perjuangannya berat gitu, ternyata ketika minum teh atau air putih 1 gelas saja rasanya sudah cukup. Gitu ya Pak Bu ya. Kalau berbuka kok kemudian langsung 1 gelas gede gitu, 1 mug besar gitu, kemudian nasi itu langsung habis gitu, oh itu berarti puasa ibtidaiyah itu. Puasa waktu saya masih kelas ibtidaiyah SD lah, kelas SD. Wah itu begitu gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu kan sudah begitu kan. Kadang-kadang malah ada yang kemudian setelah puasa ini makannya cuma 1 kali. Ya kan? Diambilnya ketika sahur saja. Jadi habis buka itu hanya makan buah atau makanan-makanan yang tidak makanan berat gitu, dan itu sudah cukup. Paling nanti habis tarweh sedikit lah gitu kan, tambahan gitu sedikit. Yang agak memang porsinya perlu cukup itu ya sahur kan. Dan karena itu sahur itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Sangat dianjurkan karena apa? Sahur itu selain punya manfaat untuk kita punya stamina karena ada energi yang masuk, juga bagian dari kita mengorientasikan mental kita untuk bersiap-siap berpuasa. Selain di dalam sahur itu ada berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada berkah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan berbagai macam penjelasan itu, maka orang yang banyak beribadah itu hidupnya bahagia. Dan ini bisa dilihat dari hasil survei yang lain yang lebih komprehensif, yang melihat kebahagiaan tidak hanya dari aspek sosial, ekonomi dan politik, tapi termasuk dari aspek spiritual dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan well-being. Karena itu kritik saya terhadap riset ini, dia hanya melihat happiness tapi tidak melihat wellness. Yang sekarang sedang tren dalam dunia kesejahteraan itu kan well-being. Yang well-being itu ukurannya adalah wellness. Yang wellness itu ukurannya adalah kebahagiaan yang bersifat material dan juga kebahagiaan yang bersifat spiritual, capaian-capaian yang bersifat materi dan juga capaian yang bersifat ukhrawi. Karena itu maka menutup ceramah saya ini, saya ingin sedikit mengulas doa yang sering kali kita baca. Kita sering menyebut doa ini dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa itu kita diberikan tuntunan oleh Allah untuk meminta kebahagiaan ganda. Pertama, kita minta kepada Allah untuk mendapatkan hasanah fid dunya. Nah, hasanah fid dunya itu kalau saya baca dalam kitab-kitab tafsir, paling tidak saya baca 5 kitab tafsir, itu ada 5 penjelasannya hasanah fid dunya itu. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi. Jadi hasanah fid dunya itu dijelaskan orang yang punya rizki yang lapang, rizkon wasian, rizki yang lapang. Kalau orang itu rizkinya lapang, hidupnya bahagia. Apalagi rizkinya seluas lapangan, atau rizkinya karena punya lapangan. Saya punya teman pensiunan Pak, itu pendapatannya dari menyewakan lapangan yang ternyata lebih banyak daripada menyewakan kontrakan. Pak Ibu kalau punya kontrakan, sewanya apa? Bulanan ya Pak ya? Bulanan. Kalau sewa lapangan per jam.
Dia punya lapangan badminton, disewa-sewakan, orang sewanya per jam. Sekali sewa bisa 100.000. Kalau punya 2 lapangan sudah 200.000 per jam. Kali sekian jam, kali sekian hari. Dia cuma kerjanya sehari-hari sebagai pensiunan cuma ngecek saja orang bermain bulu tangkis itu. Jadi itu rezekinya lapang yang berasal dari punya lapangan gitu. Tapi nggak tahu kalau lapangan tenis meja itu bisa disewa-sewakan nggak ya? Kayaknya enggak ya Pak, kayaknya enggak. Nah, yang kedua, orang yang bahagia itu adalah orang yang sehat jasmani dan sehat ruhani. Orang sehat itu bahagia. Saya kemarin sama Pak Dokter sempat diberikan treatment khusus gitu karena saya sempat drop itu karena agak overwork dan overheat Pak. Sebenarnya penyebabnya itu 2, overwork dan overheat, karena beberapa saat ketika pengajian PP itu kan saya wirawiri di UMJ yang memang hari-hari itu memang panasnya itu luar biasa, dan saya kadang-kadang itu sok merasa muda gitu. Saya kan sering kalau pergi-pergi masih naik MRT. Jadi waktu habis pembukaan saya datang, kemudian saya harus ngisi di Istiqlal, saya naik ojek, naik motor gitu sampai ke MRT, terus kemudian nyambung naik MRT sampai ke HI, baru HI ke Istiqlal, balik lagi MRT lagi sampai UMJ lagi. Gayanya itu masih kayak gitu, nggak nyadar bahwa saya ini sudah over. Jadi merasa masih pemuda terus gitu. Tapi cuaca overheat akhirnya drop. Setelah drop itulah kemudian saya diberi treatment khusus oleh Pak Dokter itu. Sakit itu walaupun kecil nggak ada enaknya. Apalagi sakit banyak gitu kan. Sehat itu kebahagiaan yang luar biasa. Orang sehat itu kemana-mana enak. Dan itulah yang disebut dengan kebahagiaan di dunia yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang bahagia dunia itu adalah orang yang keluarganya harmonis. Kalau orang keluarganya harmonis itu bahagia. Seperti yang sering kita dengar baiti jannati itu karena bahagia. Sehingga dia itu selalu kalau sampai rumah itu home sweet home gitu kan. Kalau lagunya God Bless itu rumah kita gitu kan, walaupun hanya dinding bambu pagar rumah kita gitu kan, tanpa anyelir apa itu, tapi bahagia saja. Karena apa? Semua orang di rumah itu adalah keluarga kita dan kita merasa bahagia dengan itu. Lebih enak mana? Punya rumah besar tapi nggak pernah ketemu suami sama istri, dengan rumah sederhana tetapi bisa ada kehangatan di situ. Kayak saya punya kawan yang dia seorang eselon 1. Eselon 1 itu kalau aturan kepegawaiannya kan kalau nginep di hotel itu kan hotel suite room. Nah, suite room. Walaupun suite room junior, suite room junior. Tapi dia nggak pernah tempati karena apa? Lebih enak sweet home gitu. Lebih enak sweet home gitu. Nah, itulah kebahagiaan di dunia. Yang keempat, kebahagiaan kita di dunia itu kalau kita melihat generasi kita, anak kita, cucu kita itu tumbuh menjadi generasi yang sukses, yang berhasil. Karena itu biasanya yang sudah punya cucu, saya belum punya, itu kan kalau cerita yang diceritakan cucunya. Yang sudah punya anak, yang diceritakan anaknya. Kalau yang belum punya anak, yang diceritakan siapa? Calon istrinya. Selalu begitu kan? Mohon maaf ini sudah ada sinyal dari tubuh saya ini. Nah, itulah bahagia. Nah, yang kelima itu kalau tercapai cita-cita kita, pengen sesuatu tercapai, itulah bahagia. Itu di dunia kita rasakan. Dan orang yang begitu itu adalah orang yang dia beberapa hal itu sama dengan indeks tadi itu. Sama. Nah, yang kedua, hasanah fil akhirah. Hasanah fil akhirah itu ada 3. Yang pertama, itkum minan nar,
selamat dari neraka. Yang kedua, dakhalal jannah, masuk surga. Yang ketiga, ridhollah, mendapatkan ridho dari Allah. Nah, mendapatkan ridho dari Allah itu diperoleh kalau manusia itu terus berusaha dalam hidupnya mencari ridho Allah, dan nanti puncaknya itu kalau kita masuk surga dapat kebahagiaan tertinggi. Menurut sebagian ulama, kebahagiaan tertinggi adalah ketika melihat wujud Allah itu secara langsung. Dan itulah kebahagiaan puncak, sehingga di dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu di surga kekal abadi, kholidina fiha abada. Ini beda. Kalau yang di neraka, orang-orang yang kafir itu kholidina fiha, mereka kekal tapi tidak abadi. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang dia masuk neraka sekian tahun dulu, setelah kemudian semua dosanya itu bersih, nah, dipindah ke surga. Itu. Nah, tapi kalau orang yang beriman itu kholidina fiha, kekal dan abadi. Itu yang kemudian jadi bahasa kita juga kan, semoga kekal dan abadi itu di situ. Gak ada ceritanya sudah di surga kemudian diturunkan ke neraka karena malaikat salah mencatat. Gak mungkin malaikat salah mencatat itu. Raqib Atid itu sangat cermat, lebih cermat dari semua alat rekam apapun gitu. Apa Pak? Iya. Iya, karena disebut dalam Al-Qur'an ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada sedikit pun yang itu lepas dari catatan Raqib dan Atid. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan berpuasa ini kita akan bahagia. Bahagia ketika berbuka itu tidak hanya ketika makan saja. Secara spiritual itu kita bahagia karena alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita menyempurnakan puasa kita. Dan kemudian yang kedua apa? Bahagia karena bisa selalu bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Bahagia mana? Buka sendiri dengan buka bersama. Lebih enak buka bersama. Ada orang saya pernah perhatikan gitu ya, saya sempat datang ke salah satu restoran, buka sendiri, perasaan nggak ada enaknya, walaupun makanannya enak. Karena apa? Enaknya itu rame-rame. Nah gitu, makanya ada kelompok tertentu yang kalau makan itu selalu bareng-bareng itu. Karena kalau bareng-bareng makannya lebih semangat. Karena kalau nggak cepat nanti khawatir nggak dapat. Saya kira begitu. Oleh karena itulah maka Wahbah Zuhaili seorang mufassir dari Syria itu ketika menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi, doa kita itu dia menyebut hasanah itu dengan as-sa'adah. As-sa'adah yang dalam bahasa Arab memang kebahagiaan itu yang tertinggi itu hasanah, kemudian as-sa'adah, kemudian ada namanya surur gitu. Pakai sin ya, bukan pakai shin. Surur itu artinya juga bahagia, kemudian faroha juga artinya bahagia. Faroha itu kalau bahasa Betawinya itu girang. Nah, faroha itu kan girang. Nah, karena saking girangnya itu, karena itu maka orang itu bahagia. Dan kegirangan itu yang membuat secara kumulatif orang itu hidupnya akan happy. Nah, saya kira itulah hubungan antara puasa dengan kebahagiaan, dan karena itu maka berbahagialah kita sekalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah puasa, dan semoga ibadah puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dapat saya sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.